Novel, Hamil di Luar Nikah. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mengikuti novel ini. Selamat mendengarkan. Jam 1 siang. Mobil Randy berhenti di depan kampus Elsa. Kemudian Randy keluar dari mobil sembari membawa seikat bunga di tangannya. Semoga Elsa suka bunganya, batin Randy berucap. Tapi apakah Elsa akan menerima bunga ini? Batin Randy berucap lagi. Randy berjalan kemudian bersandar di bagian depan mobilnya. Di sisi lain Elsa sedang duduk di kantin bersama Vina dan juga Diana. Dret, dret. Suara ponsel berdering menandakan panggilan masuk. Tertulis 0111 tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali memanggil. Halo, siapa ya? Ucap Vina setelah mengangkat telepon. Oh Randy. Kenapa? Ucap Vina. Oke. Sama-sama, ucap Vina mengakhiri percakapan di telepon. Randy siapa? Tanya Elsa pada Vina. Randy kamulah Beb, ucap Vina. Maksudnya Randy si kacamata, ucap Elsa. Iya. Randy suami kamu, ucap Vina. Ogah, ucap Elsa. Hahaha, hahaha. Vina tertawa mendengar sahabatnya tidak mau mengakui suaminya. Vina. Randy itu hanya sementara. Menjadi suaminya Elsa, saut Diana. Iya deh, ucap Vina. Oh iya Sa. Randy bilang dia ada di depan kampus. Mau mengembalikan HP kamu yang ketinggalan di mobilnya, ucap Vina pada Elsa. HP gue ketinggalan di mobil Randy. Ucap Elsa sembari mencari dan mengingat di mana ponselnya berada. Beberapa detik kemudian Elsa teringat jika dia lupa mengambil kembali ponselnya yang dia letakkan di samping kursi mobil Randy. Elsa segera bangkit dari tempat duduknya kemudian berjalan untuk menemui Randy yang berada di depan kampus. Mana HP-nya? Ucap Elsa tanpa basa-basi setelah melihat Randy. Elsa, ucap Randy sembari tersenyum. Cepetan mana HP gue, ucap Elsa lagi. Oh iya. Sebentar ya, ucap Randy dengan nada pelan. Randy dengan segera merogoh saku celananya mengambil ponsel dan memberikannya pada Elsa. Ini HP kamu, ucap Randy tersenyum sembari mengulurkan handphone milik Elsa. Elsa mengambil ponsel dari tangan Randy. Kemudian Elsa berbalik badan berniat masuk kembali ke dalam kampus. Elsa, ucap Randy yang membuat Elsa menengok kembali ke arahnya. Ada apa lagi sih? Ucap Elsa setelah berbalik badan. Ini bunga buat kamu, ucap Randy sembari mengulurkan seikat bunga yang dia bawa. Si kacamata merencanakan apa lagi nih? Atau mungkin dia lagi kesurupan? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ngasih gue bunga. Ucap Elsa dalam hati sembari menatap ke arah Randy. Bunga ini sebagai permintaan maaf atas semua yang terjadi. Saya sadar saya yang salah. Meskipun semua itu adalah sebuah takdir tapi sayalah yang bersalah. Ucap Randy lagi dengan nada penuh rasa. Masih dengan mengulurkan bunga ke arah Elsa. Elsa menggerakkan tangannya mengambil bunga dari tangan Randy. Kemudian Elsa membuang bunga itu dengan mencampakkannya ke lantai. Prak. Gampang banget ya kamu ngomong seperti itu. Kamu pikir setelah kamu minta maaf waktu akan kembali terulang? Iya. Satu lagi kamu itu bukan takdir aku. Takdir aku itu adalah Kevin. Ucap Elsa dengan nada tinggi. Setelah membuang bunga dan berkata kasar terhadap Randy, Elsa kemudian berbalik badan berjalan masuk kembali ke dalam kampusnya. Sa, aku sangat berharap waktu akan bisa merubah. Dari aku yang bukan siapa-siapa untukmu. Menjadi seseorang yang berarti dalam hidupmu. Ucap Randy dalam hati sembari menatap Elsa pergi. Beberapa detik kemudian, Randy melangkah masuk kembali ke dalam mobil. Randy melajukan mobilnya menuju Cafe One. Kantin. Vina dan Diana masih duduk di bangku kantin sedang makan sambil mengobrol. Tak lama Elsa datang dan kembali duduk bergabung dengan mereka. Kenapa Elsa? Kok muka kamu ditekuk begitu? Ucap Diana membuka percakapan. Ini pasti gara-gara Randy, ucap Diana lagi. Kesel banget tahu gak? Masa dengan gampangnya dia bilang maaf dan bilang kalau semua yang terjadi itu takdir.
ucap Elsa pada dua sahabatnya itu. Bagus dong kalau Randy minta maaf ke kamu. Itu berarti Randy telah menyadari semua kesalahannya ke kamu, ucap Vina. Vina, tidak semua bisa dimaafkan hanya dengan kata maaf, ucap Elsa pada Vina. Oke, ucap Vina dengan satu kata dan mengakhiri pembahasan mereka. Cafe One. Randy turun dari mobil kemudian berjalan untuk masuk ke Cafe One. Dan seperti biasa para pekerja menyambut dengan hangat kedatangan Randy. Selamat siang Pak Randy, ucap Yani. Selamat siang Pak, ucap Yanti. Selamat siang, ucap Randy sembari memberikan senyuman hangat kepada para pekerjanya. Pak Randy, di dalam ada Mbak Karina, ucap Yani dengan nada singkat. Karina kesini, ucap Randy. Iya Pak, Mbak Karina kesini, saut Yanti. Oke, makasih Yanti Yani, ucap Randy kemudian berjalan berniat untuk menemui Karina. Meja nomor 11. Karina, ucap Randy setelah melihat Karina. Hai, kamu dari mana aja, aku sudah lama nungguin kamu loh, ucap Karina menatap ke arah Randy. Oh iya, tadi ada urusan sebentar di luar, ucap Randy. Oke, ucap Karina. Boleh saya duduk, ucap Randy. Ya boleh dong. Masa sih gak boleh, ucap Karina. Randy berjalan kemudian duduk berhadapan dengan Karina. Randy melihat di meja hanya terhidang minuman, tidak ada makanan. Kamu tidak memesan makanan, ucap Randy. Nggak, aku masih kenyang tadi sebelum kesini. Aku makan di kantin, ucap Karina. Saya pesanin makanan ringan ya, untuk nemenin teh hangat kamu, ucap Randy pada Karina. Sebelum Karina menjawab mau atau tidaknya, Randy sudah memanggil salah satu pekerjanya dan memesan mini soft cake untuk Karina. Ya ampun Randy, aku kan sudah bilang, aku kenyang, ucap Karina. Gak apa-apa, semuanya gratis buat kamu, ucap Randy. Randy, aku sangat bahagia mendapatkan perhatian dari kamu lagi. Aku yakin kamu sebenarnya masih sayang sama aku, ucap Karina dalam hati. Oh iya Karin, apakah Elsa masih mengganggu kamu, ucap Randy. Enggak, setelah kamu ngomong sama Elsa, Elsa sudah nggak nelponin aku lagi, ucap Karina. Karin, apakah kamu pernah hubungi Elsa sebelumnya seperti nelpon atau chat? Kenapa Elsa bisa tahu no telepon kamu, ucap Randy. Aduh, kenapa Randy ngomong gitu? Apa Elsa ngasih tahu Randy kalau gue yang chat dia duluan? Gak mungkin, secara Elsa dan Randy itu kan musuhan, ucap Karina terdiam. Beberapa detik Karina terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Randy. Randy melihat raut wajah Karina seperti sedang memikirkan sesuatu. Karina, hei, ucap Randy beberapa detik kemudian dan menyadarkan Karina. Maaf, aku jadi teringat waktu Elsa marah. Makanya aku bengong, ucap Karina beberapa detik kemudian. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah Elsa berkata sesuatu tentang aku ke kamu, ucap Karina lagi. Tidak, cuma saya ingin tahu saja dari kamu, ucap Randy. Yah, kenapa gue harus cemas? Gak mungkin juga Elsa ngasih tahu Randy kalau aku yang menghubungi dia duluan. Secara Elsa kan benci banget sama Randy, ucap Karina dalam hati. Aku tidak pernah menghubungi Elsa. Aku juga tidak tahu dari mana dia tahu no telepon aku, ucap Karina lagi. Mendengar ucapan terakhir Karina, Randy terdiam sembari menatap mata Karina. Tak lama kemudian salah satu pekerja Cafe One datang untuk mengantarkan makanan yang dipesanan oleh Randy. Randy meminta Karina untuk memakan makanan yang dia pesan. Randy dan Karina berbincang-bincang membicarakan tentang mata kuliah mereka. Elsa dan Kevin sedang berdiri di atas pekarangan yang luas, mata mereka tertuju pada pemandangan pantai yang sangat indah dengan udara yang sangat sejuk. Sayang, tahu gak tanah ini akan jadi rumah kita nanti, ucap Kevin pada Elsa. Sayang, tanah di sini tidak dijual, ucap Elsa. Tapi tanah ini adalah milik Mommy sama Daddy aku sayang, ucap Kevin.
Jadi kalau kita sudah menikah aku akan bangun rumah di sini untuk kita, ucap Kevin lagi. Elsa tidak menjawab, dia hanya tersenyum bahagia sembari menatap Kevin. Elsa dan Kevin saling bertatapan satu sama lain. Mereka saling menatap dengan penuh cinta. Kevin mengajak Elsa turun ke pantai bermain air dan bersenang-senang. Kemudian Kevin mengajak Elsa dinner. Kevin mengajak Elsa makan di sebuah restoran yang mewah dipenuhi lampu dan musik, suasana yang sangat romantis. Makasih ya sayang. Kamu selalu membuat aku bahagia, ucap Elsa sembari memegang tangan Kevin. Iya sayang, aku juga sangat bahagia bisa bersama dengan kamu seperti ini, ucap Kevin. Sayang, kita pulang yuk, ucap Elsa. Nanti dong sayang, baru juga jam 9, ucap Kevin. Iya, tapi kalau pulangnya kemalaman aku takut dimarahi Randy, ucap Elsa. Aku benci jika harus mendengar nama Randy, ucap Kevin dalam hati. Ya sudah, ayo kita pulang, ucap Kevin. Maafin aku ya sayang. Tapi kamu tahu kan si kacamata itu orangnya kuper banget. Makanya dia itu beda daripada yang lain, ucap Elsa. Elsa dan Kevin bangkit untuk meninggalkan restoran tersebut, kemudian Kevin mengantarkan Elsa pulang ke rumah.